Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai kematian salah satu personil kepolisian di Polres Samosir. Di sini Bribka Arpan Saragih yang diduga meninggal dunia karena meminum racun sianida menjadi perbincangan masyarakat. Bribka Arpan Saragih ini sebelum meninggal telah ditetapkan sebagai tersangka karena menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor sebesar 2,5 miliar. Dan ini menjadi menarik dibahas. Ternyata setelah kematian dari Arpan Saragih ini, Bribka Arpan Saragih ini, pihak keluarga dari almarhum Bribka Arpan Saragih menemukan kejanggalan-kejanggalan atas matinya almarhum ini. Terdapat beberapa kejanggalan yang harus dipertanyakan. Apakah iya Bribka Arpan Saragih meninggal karena meminum racun sianida? Ya kan? Atau ada yang sengaja membunuh Bribka Arpan Saragih? Karena memang Bribka Arpan Saragih ini terindikasi menggelapkan uang pajak sebesar 2,5 miliar. Dan ini bukan dia sendiri saja menikmati uang pajak yang digelapkan ini. Dan istri daripada almarhum membuat pernyataan bahwasanya Kapolres Samosir mengancam almarhum sebelum meninggal. Seperti keterangan istrinya nih ya. Tak cuma menantang, AKBP Hyoki Hardiman juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arpan Saragih. Ancaman inilah yang sedang dirasakan Jenny Simorangkir dan kedua anaknya. Sebelumnya almarhum dikatakan punya masalah, saya juga kurang tahu masalah apa, tapi dia mengatakan pajak. Jadi dia mengatakan sama saya, Kapolres menyuruh mencari uang 400 juta untuk membayar. Jadi kami menjual rumah kepada memburu saya. Jadi setelah uangnya dapat, dia sudah membayarkan, tapi dia masih dijadikan tersangka, kata almarhum. Yang menetapkan tersangka itu siapa, Kak? Yang menetapkan tersangka itu Polres Samosir atau siapa? Saya kurang tahu. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Kapolres tidak takut pada bintang 1 dan bintang 2 itu mengarah kepada siapa? Kepada almarhum, karena bapak itu bilang, siapa deckingmu? Maksudnya almarhum mempunyai decking bintang 1 atau bintang 2 gitu maksudnya? Saya kurang ngerti percakapan seperti apa, tapi almarhum menyampaikan kepada saya, katanya Bapak Kapolres bilang sama almarhum terkait dengan masalah ini, dia bilang, deckingmu siapa? Sama bintang 1, bintang 2 nggak takut, tapi bintang 3 baru takut. Dari keterangan istri almarhum, maka wajar banyak kejanggalan dan menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Kapolres Samosir menyuruh almarhum untuk mencarikan uang sebesar 400 juta menutupi uang yang telah digelapkan. Dan Kapolres juga mengatakan kepada almarhum bahwasanya, siapa deckingmu? Bila Jenderal 1, Jenderal bintang 2 dia tidak takut, dan dia hanya takut kepada Jenderal bintang 3. Ada apa? Ya, seakan-akan Kapolres menakut-nakuti almarhum. Ini kan menjadi pertanyaan. Dan apabila almarhum ingin membunuh diri dengan meminum racun sianida, ngapain harus memesan sianida dari online? Banyak tuh racun-racun lain dijual itu di toko-toko tani, peralatan tani, racun tikus lah, racun apalah segala macam, banyak itu. Ngapain harus sianida dari Bogor? Dan Kapolres juga kabarnya menyita HP daripada almarhum. Dan apabila memang almarhum ingin membunuh diri ataupun mengakhiri hidupnya, mengapa almarhum beserta istrinya capek-capek untuk mencari duit 400 juta ini sampai menjual rumah? Bila memang
almarhum ingin meninggal, ngapain rumahnya sampai harus dijual? Kan ini menjadi pertanyaan. Apakah ini, ya, dugaan ini merupakan Kapolres Samosir mengetahui dari perkara ataupun kasus yang sedang dialami almarhum? Ya, saya meminta kepada Kapolri, ya, untuk memberhentikan sementara dulu Kapolres dari Samosir ini. Kapolres Samosir diberhentikan sementara, ya. Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk menonaktifkan sementara Kapolres Samosir ini, agar ini bisa terang-menerang kasusnya diusut, bisa dituntaskan, agar tidak terhalang-halangi seperti kasus, ya, Brigadir Joshua terhadap Ferdi Sambo diberhentikan, maka kasusnya pun bisa diusut dengan tuntas dan terang-menerang siapa pelaku, siapa yang turut membantu. Dan dari keterangan istrinya juga, di tempat kejadian barang-barang suaminya itu ada beberapa barang yang tidak dikenal dan bukan barang milik dari suaminya. Apakah ini ada sengaja ingin dibunuh atau bagaimana? Ini kan pertanyaan. Dugaan-dugaan yang sengaja dibunuh ini wajar dipertanyakan. Sehingga wajar ini menjadi perbincangan. Karena bukan cuman almarhum Bribka Arfan ini yang meninggal secara misterius. Juga almarhum Brigadir Joshua juga meninggal secara misterius. Karena melihat dari jenazahnya ada beberapa luka, adapun yang di dalam jenazah ini yang dicurigai, sehingga terbongkarlah. Ini pun persis seperti almarhum Joshua. Ketika almarhum Bribka Arfan ini meninggal, banyak kejanggalan di dalam tubuh almarhum, sehingga perlu diusut dengan tuntas. Pihak kepolisian harus terang-menerang menjelaskan ini kepada masyarakat, ya, agar kita ketahui apa motif sebenarnya Bribka Arfan Saragih ini meninggal. Apakah memang niatnya mau bunuh diri, atau sengaja ingin diakhiri seseorang, takut kasus penggelapan pajak ini ketahuan dan menyeret beberapa nama yang tidak terduga, ya. Salam.